Sahabatku yang dirahmati Allah, solat adalah saat kita paling dekat dengan Sang Pencipta. Namun seringkali kita solat tanpa menyadari bahwa pakaian yang kita kenakan justru bisa mengurangi kesempurnaan ibadah itu. Ada yang berpakaian ketat, ada yang bergambar, ada pula yang auratnya tersingkap ketika rukuk dan sujud. Padahal Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali memasuki masjid." Ayat ini bukan hanya tentang kain di tubuh, tapi tentang adab, rasa malu, dan kehormatan seorang hamba saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. InsyaAllah kita doakan bersama dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat adalah tiang agama dan ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. Tidak ada ibadah lain yang sedemikian agung dan menjadi tolak ukur keimanan seseorang selain solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solat. Jika solatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika solatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi pengingat yang sangat kuat bagi kita bahwa kualitas solat bukan hanya menentukan nilai ibadah kita, tetapi juga menjadi cermin seluruh amal kehidupan. Karena itu sahabatku, marilah kita berusaha menjadi total dalam menegakkan solat, baik solat wajib 5 waktu maupun solat-solat sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah. Solat bukan sekedar gerakan tubuh atau bacaan lisan. Ia adalah dialog rohani antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Maka, agar pahala solat sempurna, kita perlu menghadirkan hati yang khusyuk, memahami makna setiap bacaan, dan juga memperhatikan adab serta kesucian diri, termasuk dalam hal pakaian. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan ketika menghadap Sang Pencipta. Ingatlah, ketika kita berdiri di hadapan Allah dalam solat, kita sedang menghadap Raja segala raja. Maka sepatutnya lah kita tampil dalam keadaan terbaik, bersih, sopan, dan menutup aurat sebagaimana diperintahkan dalam firman-Nya, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Quran surat Al-A'raf ayat 31. Betapa indah jika setiap kali kita berdiri di atas sajadah, kita hadir bukan hanya dengan tubuh yang suci, tetapi juga dengan hati yang tunduk dan pakaian yang pantas.
Sebab solat yang dikerjakan dengan kesungguhan, kekhusyukan, dan adab yang terjaga, itulah solat yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat adalah saat paling mulia dalam hidup seorang muslim. Saat di mana kita berdiri menghadap langsung kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu setiap gerakan, setiap bacaan, bahkan pakaian yang kita kenakan seharusnya mencerminkan rasa hormat dan tunduk kepadanya. Namun sayangnya, masih banyak di antara kita yang kurang memperhatikan adab berpakaian ketika sholat. Padahal pakaian adalah bagian dari kesempurnaan ibadah. Karena itu, mari kita pelajari dan hindari 7 kesalahan berpakaian dalam sholat yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Secara istilah, isbal berarti melabuhkan pakaian hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu di bawah mata kaki, baik dilakukan dengan niat sombong maupun tanpa kesombongan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan, tatkala ada seorang laki-laki sholat dengan mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Rasulullah menyuruhnya pergi untuk berwudu. Ia pun pergi berwudu lalu kembali. Nabi menyuruhnya berwudu lagi. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau menjawab, "Orang itu sholat, sementara sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal." Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Nawawi berkata, sanad hadis ini sahih menurut kriteria Imam Muslim. Tentang hukum sholat dalam keadaan seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat sholatnya tidak sah, sedangkan sebagian lainnya menganggap sah namun kurang sempurna karena dilakukan dengan perbuatan yang dilarang. Meski demikian, terdapat hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menegaskan bahwa isbal adalah bentuk ketidakhormatan dan kemaksiatan, sehingga sepatutnya setiap muslim berhati-hati dan menghindarinya, terutama ketika berdiri menghadap Allah dalam sholat. Yang kedua adalah busana yang penuh gambar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dengan mengenakan khamisah
yaitu sejenis baju dari bulu yang bergambar. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, "Bawalah baju ini kepada Abu Jahim bin Huzaifah dan bawakan kepadaku Anbi Janiyah, baju tebal tanpa gambar, karena khamisah ini telah mengganggu kekusyukanku dalam sholat." Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Aisyah memiliki kain tipis bergambar yang dijadikan tabir di rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku kain ini, karena gambarnya selalu terlintas dalam pikiranku ketika aku sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari. Al-Qastalani rahimahullah menjelaskan bahwa jika gambar di hadapan orang sholat saja bisa mengganggu kekusyukan, maka lebih besar lagi gangguannya jika gambar itu berada pada pakaian yang dikenakan saat sholat. Karena itu para ulama menganjurkan agar seorang muslim mengenakan pakaian yang polos dan sederhana ketika sholat, tanpa gambar atau corak yang mencolok, agar hati tidak mudah teralihkan dan sholat dapat dilaksanakan dengan penuh kekusyukan. Yang ketiga adalah sholat hanya dengan mengenakan satu potong baju tanpa pakaian pelengkap lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Para ulama menjelaskan bahwa makna al-masjid dalam ayat ini mencakup sholat, karena setiap kali seseorang mendirikan sholat, sejatinya ia sedang memasuki masjid dalam arti menghadap Allah untuk beribadah. Ayat ini mengandung perintah agar setiap muslim berhias dengan pakaian terbaik ketika melaksanakan sholat sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada Rasulullah tentang hukum sholat hanya dengan satu potong baju. Maka Rasulullah bersabda, "Apakah sulit bagi salah seorang di antara kalian untuk memiliki dua potong pakaian?" Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun sholat dengan satu potong baju diperbolehkan jika menutup aurat dengan sempurna, namun lebih utama bagi seorang muslim untuk mengenakan dua potong pakaian, misalnya baju dan sarung atau atasan dan celana, agar tampak rapi dan sopan di hadapan Allah. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata dalam At-Tamhid, para ulama ahli ilmu merasa malu sholat dengan hanya satu potong busana saja. Mereka selalu berhias ketika sholat dengan memakai pakaian terbaik yang dimiliki, memakai wewangian dan bersiwak. Maka sahabat beriman, hendaklah kita tidak meremehkan cara berpakaian dalam sholat. Tampil bersih, wangi dan rapi saat menghadap Allah bukanlah kesombongan, melainkan bentuk penghormatan dan pengagungan kepadanya. Yang keempat adalah memakai kemeja atau pakaian pendek saat sholat sehingga aurat tersingkap ketika ruku atau sujud. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan kaum pria masa kini. Seringkali mereka sholat dengan kemeja pendek atau kaos yang tidak menutupi punggung bagian bawah ditambah celana yang ketat. Ketika ruku atau sujud, pakaian bagian atas terangkat sehingga punggung atau sebagian aurat terlihat. Padahal dalam sholat, menutup aurat merupakan syarat sah yang tidak boleh diabaikan.
Jika aurat terbuka, meski hanya sesaat, maka sholat menjadi tidak sah, karena berarti seseorang berdiri menghadap Allah dalam keadaan tidak menutup bagian tubuh yang wajib ditutupi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa tidak pantas jika seorang hamba berdiri, rukuk dan bersujud di hadapan Rabb-Nya dalam keadaan aurat terlihat. Salat adalah saat paling mulia, maka seharusnya kita menjaga pakaian agar layak dan sopan, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, hendaklah kaum pria memastikan bahwa pakaiannya cukup panjang dan longgar, sehingga tidak menyingkap aurat saat bergerak dalam sholat. Demikian pula, hindarilah celana ketat yang membentuk lekuk tubuh, karena hal itu juga termasuk pelanggaran terhadap adab berpakaian dalam ibadah. Menutup aurat dengan sempurna dalam sholat bukan sekedar soal kain dan ukuran, tetapi merupakan wujud rasa malu dan penghormatan seorang hamba kepada Allah yang selalu melihat dirinya kapanpun dan dimanapun ia beribadah. Kesalahan kelima yang kerap dilakukan sebagian orang ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju atau mengikat rambut sebelum sholat dimulai. Padahal perbuatan ini telah dilarang oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, dan aku dilarang untuk melipat pakaian atau mengikat rambut." Hadis riwayat Muslim. Larangan ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya menampakkan ketundukan dan kerendahan diri sepenuhnya di hadapan Allah ketika sholat. Menyingsingkan lengan baju atau mengikat rambut seakan-akan ingin menahan pakaian atau bagian tubuh dari bersentuhan dengan tanah, padahal dalam sujud seluruh diri kita seharusnya tunduk dan merendah sepenuhnya di hadapannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat bukan hanya sekedar gerakan tubuh, tetapi juga ungkapan totalitas kepasrahan. Maka biarkan pakaian dan rambut mengikuti gerakan sujudmu, jangan disingsingkan atau diikat, agar tanda kehambaan itu tampak sempurna. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bersujud dengan penuh kerendahan dan keikhlasan, bukan yang memperindah diri dengan gaya, tetapi yang menundukkan diri dengan adab dan ketulusan hati. Kesalahan keenam yang perlu dihindari adalah sholat dengan kedua bahu terbuka tanpa penutup sedikit pun di bagian pundak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan hanya satu busana yang tidak menutupi kedua pundaknya sedikit pun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menutup kedua bahu saat sholat termasuk bagian dari adab dan kesempurnaan berpakaian dalam ibadah. Bahu yang terbuka menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesopanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, ketika kita berdiri di hadapan Sang Pencipta, sepantasnya kita berpakaian dengan rapi, sopan, dan menutup tubuh dengan baik, bukan hanya sekedar menutup aurat minimal, tetapi juga memuliakan ibadah sholat dengan mengenakan pakaian yang layak. Sebagaimana kita tidak akan tampil sembarangan di hadapan orang penting di dunia, maka terlebih lagi ketika kita berdiri di hadapan raja dari segala raja,
Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita tampil dengan pakaian terbaik dan paling pantas. Menutup bahu dalam sholat bukan hanya perkara kain, tetapi tanda penghormatan, kesungguhan, dan rasa malu seorang hamba kepada Tuhannya. Kesalahan ketujuh yang sering tidak disadari adalah memakai baju atau celana ketat saat sholat, sehingga menampakkan lekuk tubuh dengan jelas. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jabir datang kepadanya pada malam hari dan sholat bersama beliau. Saat itu Jabir hanya mengenakan selembar kain yang sempit hingga membentuk lekuk tubuhnya. Maka Rasulullah menasihatinya seraya bersabda, "Jika pakaianmu sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung, ikatkanlah dari atas perut hingga ke bawah. Namun jika pakaianmu luas, maka selimutkanlah ke seluruh tubuhmu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apabila seseorang sholat dengan pakaian tipis hingga terlihat warna kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat dalam sholat bukan sekedar menutupi warna kulit, tetapi juga menghindari pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh secara jelas. Syekh Al-Albani rahimahullah menambahkan bahwa celana ketat mendatangkan dua musibah besar. Yang pertama, menyerupai orang kafir, karena pakaian ketat bukanlah tradisi Islam, melainkan kebiasaan yang masuk melalui penjajahan Barat. Yang kedua, menampakkan bentuk aurat dengan jelas, padahal aurat pria meski hanya antara pusar dan lutut tidak layak digambarkan bentuknya, terutama ketika sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkanlah ketika seseorang bersujud, bagian tubuhnya terlihat membentuk jelas karena celana yang ketat. Bukankah itu mencederai rasa malu di hadapan Sang Pencipta? Salat adalah momen kehormatan, bukan sekedar kewajiban. Maka hendaklah kita berpakaian dengan sopan, longgar, dan pantas, agar ibadah kita terjaga dari hal-hal yang mengurangi kesempurnaannya. Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Al-Lajnah Ad-Daimah, semacam MUI di Indonesia, juga pernah ditanya mengenai hukum sholat dengan celana. Dalam fatwanya disebutkan, apabila pakaian tersebut longgar dan tidak transparan sehingga aurat tidak tampak bentuk maupun warnanya, maka boleh dipakai untuk sholat. Namun jika pakaian itu tipis atau ketat hingga memperlihatkan bentuk aurat, maka sholatnya batal. Dan jika pakaian hanya memperjelas bentuk tubuh tanpa menampakkan kulit, maka hukumnya makruh, kecuali jika tidak memiliki pakaian lain. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, jagalah kehormatanmu di hadapan Rabb-Mu. Pilihlah pakaian yang sopan, longgar, dan layak saat sholat, bukan hanya karena dilihat manusia, tetapi karena engkau sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk engkau merasa malu kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.